Selamat datang di acara terbaru dari Jak TV, Ketok Palu. Saya serasa hakim ya. Kenapa acara namanya Ketok Palu dan saya juga memegang palu hakim? Karena acara terbaru dari Jak TV ini akan membahas segala macam tentang dunia hukum, di mana saya sendiri sebetulnya agak awam soal bidang hukum. Makanya saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang yang sudah pasti secara kredibilitas diakui lah di bidang hukum di negara ini ya. Bersama saya sudah ada Bang Hamdan Zulfa. Bang Hamdan, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pegang. Nggak apa-apa, gantian. Ya, Bang, ya? Saya serasa hakim MK. Saya ambil alih nih Bang, ketok palunya nih Bang. Boleh Bang? Boleh. Acara episode pertama kita mulai nih Bang. Mulai. Sah ya? Boleh. Sah. Mantap. Nih tapi di acara pertama kita di tahun 2021 di masa masih pandemi ini, belakangan lagi rame sekali masalah kesulitan-kesulitan dari masyarakat di Indonesia. Cuman di tengah sulitnya masyarakat Indonesia dan bantuan-bantuan yang diberi sama pemerintah, ada yang bandel. Masa dana bansos dikorupsi. Jadi di paket bansos itu beberapa orang nggak nerima kopi katanya Bang. Ada sarden nggak ada kepalanya Bang. Sarden aja dikorupsi kepalanya Bang. Ini kan, aduh, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Itu yang namanya korupsi kan Bang? Ya. Secara hukum ya. Ya. Nah saya pengen tahu sebenarnya Bang, kalau hukuman-hukuman koruptor, apalagi ini kan orang lagi susah, dikorupsi lagi, itu bisa nggak sampai hukuman maksimalnya hukuman mati? Ya, memang kita sangat prihatin ya. Ya. Kalau di tengah masa-masa sulit ya, masa-masa bencana seperti pada saat sekarang ini, rakyat yang sedang kekurangan tidak bisa mencari hidup dan nafkah karena harus banyak tinggal di rumah. Ya. Banyak perusahaan yang ditutup dan mereka harus berhenti. Dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk membantu mereka dikorupsi. Ya. Bahasa sehari-harinya keterlaluan. Parah. Ya. Parah. Memang hukum juga memperberat ya, bagi pelaku korupsi dalam keadaan bencana. Jadi memang undang-undang korupsi, khusus korupsi ini Pak, ini untuk yang paling tingginya, ancaman hukum paling tingginya ya, di pasal 1 itu hukuman minimalnya 4 tahun. Tapi hukuman maksimalnya adalah seumur hidup atau 20 tahun. Oke, seumur hidup atau 20 tahun? 20 tahun. Tapi ada lagi hal yang spesifik. Nah, kalau korupsi itu dilakukan dalam keadaan bahaya, negara dalam keadaan bahaya, atau dalam keadaan bencana nasional, itu pelakunya bisa diancam hukuman mati. Oke. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, maka korupsi ancaman maksimalnya adalah hukuman mati. Kalau pandemi sekarang bisa dibilang keadaan tertentu yang Bang Hamdan maksud nggak? Ini kan kita lagi pandemi. Iya. Jadi gini, ini jelas dasar hukumnya. Ya. Kalau dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, ya, tahun 2020 dengan penetapan Presiden ya, nomor 11 ya, dan 12 ya, tahun 2020, pertama Presiden menetapkan bahwa kita sedang Presiden menetapkan satu keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Saat ini? Keadaan KKM. Ya. Itu sejak Maret tahun 2020. Ya. Nah kemudian Presiden juga menetapkan bahwa COVID-19 disease ya, adalah merupakan bencana nasional non-alam. Nah, status bencana nasional itu tetap akan berlangsung sampai Presiden mencabut kembali status bencana dan keadaan kedaruratan masyarakat itu. Nah, oleh karena itu, sampai sekarang, keadaan bencana nasional dan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat itu masih berlangsung. Nah, kalau dalam
dalam rentang waktu masih berlangsungnya keadaan bencana, status bencana nasional ini, terjadi korupsi ya, yang terkait dengan bantuan sosial karena bencana, itulah ancaman hukum maksimalnya adalah hukuman mati. Berarti kalau ini kan kita belum jalan persidangan nih kejadian yang kemarin nih Bang. Kalau memang itu terbukti bisa kena hukuman maksimal, hukuman mati itu tuh. Ya bisa saja, tergantung nanti hakimnya bagaimana. Ya, artinya terbukti, benar-benar terbukti dalam proses peradilan itu putusan hakim yang paling tahu nanti fakta. Itu diatur di undang-undang apa nih Bang? Undang-undang pidana, undang-undang tindak pidana korupsi. Undang-undang tindak pidana korupsi. Ya. Oke. Itu bisa dibaca di pasal 2. Pasal 2 itu terdiri dari 2 ayat, pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2. Pasal 2 ayat 2 itu dalam kasus-kasus tertentu bisa dikenai hukuman mati. Kasus keadaan tertentu itu adalah keadaan negara dalam keadaan bahaya. Ya, misalnya ini Presiden sudah menetapkan kita dalam keadaan bahaya. Ya. Atau negara Presiden sudah menetapkan ini bencana nasional, menetapkan sebagai status bencana nasional. Nah, ini sekarang ini bencana nasional non alam. Nah, dalam kondisi itulah keadaan tertentu yang dimaksud itu yang dapat dikenai ancaman hukuman mati. Oke, setahu saya nih Bang, setahu saya kan kemarin sempat ada revisi Undang-Undang KPK nih. Undang-Undang KPK terbaru tuh lebih banyak untuk tindak pencegahan sebenarnya. Nah, ternyata masih ada celah untuk bisa korupsi. Itu celahnya di mana Bang? Atau pencegahannya harusnya berada di posisi mana sih sebenarnya hukum di situ? Itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan hukum material. Ya. Jadi hukum bukan undang-undang tipikor yang diubah, tapi undang-undang KPK. Di undang-undang KPK itu sendiri, ya memang KPK itu melaksanakan 4 fungsi, ya. Fungsi pencegahan, fungsi penegakan hukum, fungsi sosialisasi, dan fungsi monitoring. Nah, memang jadi kritik orang terhadap KPK selama ini mendahulukan atau hanya memprioritaskan dalam penegakan hukum, penindakan. Jadi bukan pencegahan. Jadi sebenarnya ini masalah strategi saja. Jadi tidak terkait dengan substansi hukum materialnya tadi. Jadi ini hanya strateginya saja. Tapi yang pasti perubahan undang-undang korupsi itu tidak meniadakan penindakan. Ya, kita lihat sama aja kan, tetap juga ada yang ditangkap dan seterusnya. Oke, siap. Memang di saat seperti sekarang masih ada orang-orang yang berpikir untuk keuntungan pribadi ya. Bisa-bisanya coba dana bansos orang lagi susah. Apakah sudah pantas menurut pemirsa diberikan hukuman maksimal hukuman mati? Ya, habis ini kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Bang Hamdan Zulfa tetap di Ketok Palu Sah.